gimana ya kita ngomongnya, banyak memang sejarah-sejarah yang disembunyikan oleh pihak-pihak ya tertentu lah, termasuk yang terutama tuh keturunannya The Uncle. Yang jelas saat itu kan gue ingat banget gue berada di puncak piramid. Saat itu gue ingat banget gue menginjak sesuatu yang seperti ya itu kan pasir kuning semua ya. Yang di bagian atas ya. Iya, ya nggak sih. Nah tiba-tiba ada setengah buletan logam. Jadi kan antara logam silver gitu kan, ya kan, sama pasir kan kelihatan bedanya. Plus pulang dari syuting itu gue nangis di jalan. Oh ya, kenapa? Gue kaget. Iya. Gue manusia biasa gitu. Gue bisa kaget. Sesuatu yang gimana sih? Sesuatu informasi yang berbahaya tuh lo dapet. Gitu loh. Gitu. Tapi untungnya gue punya kitab pengetahuan tadi. Gitu. Kitab yang dari teman gue Lesa Kasar. Ya, di situ gue merasa lebih tertolong gitu lah, tertolong. Tapi kalau gitu sebetulnya mereka kemungkinan bisa tahu kan yang sebenarnya, cuman nggak mau mungkin tidak dipublikasikan karena kan ada beberapa dalam sejarah tuh yang disimpan dari khalayak umum gitu kan. Kalau gimana ya kita ngomongnya, banyak memang sejarah-sejarah yang disembunyikan oleh pihak-pihak ya tertentu lah, termasuk yang terutama tuh keturunannya The Uncle. Siapa lagi ini? The Man from Uncle. The Uncle, The Mother ini. Mereka memang menyembunyikan banyak hal sih. Mereka memang menyembunyikan banyak hal supaya garis keturunan mereka tuh nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, jadi intinya misteri itu sebenarnya sudah diotak-atik dari zaman dulu sebelum adanya ilmuwan atau peneliti sebenarnya udah mereka bisa dibilang mereka udah lebih ngotak-atiknya. Iya, kayak dimodifikasi sejarahnya. Pokoknya di situ udah diotak-atik. Jangankan peradaban, kitab suci aja sekarang udah diubah-ubah kan, gitu. Kita kadang-kadang memang sulit sih dipercaya, tapi gue punya pemahaman gini, ini buat pribadi gue ya. Kalau kalian gak mau ikut gak apa-apa, ini buat pemahaman gue pribadi. Karena gue rasa kitab suci kan pedoman hidup ya, berarti kan sesuatu yang sangat amat lengkap. Nah jadi banyak ternyata masih ada kurangnya. Gitu, kurangnya ya hubungan manusia dengan Tuhan tuh yang gimana benar-benar sampai dek sama Tuhan banget gitu. Itu gimana, itu nggak ada di kitab suci, tapi ada prosedur yang benar ya setelah gue teliti. Gitu. Nah itu nggak ada. Nah mungkin salah pemaknaan dari penulisnya, salah pemaknaan atau salah pemaknaan dari si penulis atau orang yang menerjemahkannya. Di situ kalau gue rasa, dan timelinenya pada ya nggak tahu yang mana yang duluan gitu loh. Benar-benar kayak mereka ngatur semuanya dengan amat ya sesuatu yang jauh-jauh berabad-abad gitu kita harus susun, itu kan pasti mengalami sisi kelemahan di situ. Gitu. Ada yang diperbagusin, ada yang memang diperburuk gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tugas kita baca kitab suci juga harus menelaah ulang sih, meneliti ulang. Kita memang beriman, tapi kita harus teliti ulang biar kita nggak salah. Gitu loh. Itu kan dari sisi manusia. Kalau dari sisi iblis atau hantu dan segala macam, pernah ngeliat yang kayak gitu nggak fisiknya? Itu pasti. Kalau astral. Kalau astral kan pasti bentuknya aneh-aneh. Aneh-aneh dan beraneka macam. Gitu, ada yang berbentuk ya badannya manusia terus badannya ular terus tubuhnya manusia, setengah badannya manusia, pinggang ke bawahnya ular tuh ada yang dia bertanduk badannya seperti manusia dan badannya merah tuh ada yang seperti Smeagol yang The Lord of the Rings tuh ada yang bentuk kayak cuman shadow doang gitu, aneh-aneh. Emang aneh nih, ras mereka banyak gitu.
Saking banyak juga, gue sampai bingung kadang-kadang. Gitu sih intinya. Jadi makhluk mitologi kadang-kadang ya, Iya, kan kayak iya. Minotaur, Nah, Medusa. Iya. Medusa ya. Tapi ini bukan manusia. Kalau buat gue pribadi, ini cuman konteksnya tuh kayak ya, jis astral gitu loh. Aslinya sebenarnya manusia nggak kayak gitu. Kalau mitologi Nggak itu di- sendiri kan bukan manusia juga anyway, ya kan? Iya, maksud apa mitologi maksudnya? Mitologi itu kan kayak dewa atau yang apa namanya di dunia. Kalau yang gue kita nggak rasa tahu ya, itu manusia kalau apa gue enggak. rasa dewa yang dimaksud zaman mitologi itu lebih berkategori kayak manusia kan dulu kan didewakan, dia nggak sih? Ya. Bentar. Di, Nyangkut. apa yang nyangkut? Maksudnya nyangkut sih. Oke. Didewakan. Nah semua jadi diperbolakan. Di situ sih yang ujungnya kayak banyak masalah di situ. Gitu. Oke. Tapi tetap ada bagian hubungannya. Gitu loh. Gitu. Kalau boleh nanya, saya tuh penasaran ya waktu itu kan ke Mesir gitu kan, ke piramid. Firaunnya tuh kan ada banyak, itu Firaunnya kayak apa Mas yang Mas maksud itu tuh? Yang Firaun. Kalau Osiris itu tuh terkenal kulitnya biru. Apa dia kulitnya biru atau apa penggambaran? Jujur nggak sempet sih. Nggak tahu. Nggak siapa. sempet. Setahu gue memang kayak ada yang sebuah kerangka yang tidur aja. Oh. Gitu loh. Tapi nggak tahu Firaun tepatnya siapa, nggak tahu. Nah, nggak mencari tahu. Gue bener-bener cuman pengen ngebahas generasi pertama aja. Karena di saat gue tahu generasi pertama ini berat, ini akan ketahuan semua nih. Makanya tugas gue tuh selalu nyari akar. Gue nggak pernah masalah atau kebingungan tuh selalu memecahkan di tengah-tengah, gue nggak mau. Karena makin bingung. Makanya gue selalu kayak di awal ini nih, di saat generasi pertama ini terjawab, ya udah berikutnya tuh kayak tinggal enak-enak aja. Gitu Make sih sense intinya. lah Make jadi sense-nya. bawahnya. Takutnya Iya. tulang itu tuh ternyata Osiris, siapa tahu kan? Taunya itu tulang Osiris, berarti bener. Tapi nggak tahu ya, belum sampai situ. Belum kita coba untuk lihat. Gue jujur gue nggak mau ngeliatin banget kan, jujur aja gue rasakan belum tentu positif Oh iya. jenazahnya gitu loh, jenazah positif. Dan kalau gue sentuh kan jatuhnya ya nggak baik juga buat gue gitu loh. Iya. Aura negatifnya kelengket ke gue gitu Bisa loh. menyerap juga ya. Energinya. Terradiasi bukan tersap, terradiasi itu kan kadang-kadang kotor ya energinya. Kadang-kadang gue mengurangin konsep radiasi itu. Oke. Itu sih radiasi energi negatif. Jadi gue nggak liatin saat itu. Semua itu nggak, soalnya kan siapa tahu itu Osiris, Iya. ternyata bener itu Osiris. Karena satu-satunya yang mati dia. Yang lain kan Masih hidup. itu kan, kebal lah ya. Iya, maksudnya nggak ada kata mati lah gitu. Tapi feeling gue sih mungkin ada. Ini cuma berdasarkan feeling aja, bisa salah bisa benar gitu. Iya. Mungkin bisa aja sih Osiris itu memang ada di situ gitu loh. Itu sih. Aku pernah, nggak apa-apa ya, dikit. Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Ada kan ada atau apa sih kayak nuklir tuh di Swiss, apa tuh ke penelitian nuklir ya, tempat apa sih tempat pusatnya penelitian, katanya di situ, katanya ini sih lucu-lucuan aja, di situ dia menciptakan satu apa gitu yang bisa menciptakan Osiris, karena mereka tujuannya ya yang jahat ini Membangkitkan orang Osiris, mati. membangkitkan Osiris, karena mereka kayak pengen bangkitin banget Osiris lah, nggak ngerti apa maunya gitu. Oh itu beneran ada. Itu termasuk konspirasi teori, aku nggak berani ngomong beneran ya. Cuman kan itu yang kayak di film apa tuh, Angel and Demon ya, yang karangan Dan Brown itu kan ada kan Angel and Demon. satu yang dia tempat penelitian Ya, energi. raksasa energi murni ya, atau Ya, apa nuklir anti apa sih? di namanya? Swiss, Gua lupa. anti materi ya. Anti material. Nah itu katanya mau bangunin Osiris, tujuan mereka begitu. Berarti mayatnya ada dong atau jasadnya ada dong kalau dia Itu mau. makanya kalau dilihat Mas Adam mungkin itu. Ada. Tapi kita belum tahu siapakah dia gitu loh. Iya, kita kan nggak tahu. Kan balik lagi mungkin dia lebih terdalam-dalam lagi. Gue jujur sih masih banyak sebenarnya. Salahnya kita waktu itu kan ETA cuma 2 jaman lebih. Dengan waktu durasi 2 jam lebih itu dengan tempat seluas itu kayaknya nggak mungkin kita bisa sangat amat detail. Pasti kita ngambil yang poin-poin pentingnya aja. Iya. Ini gitu. Jadi ya keterbatasan informasi nih gue untuk ini menjawab ini. Iya. Lanjut silakan. Oke. Masuk mata, kan kakak suka ngomongin mata. Tadi Stella juga ngomongin mata nih. Nah kalau misalnya dari sisi mitologi, nah mungkin Stella mau jelasin yang Horus atau yang Ra gitu. Kalau Ra itu
yang pasti yang tadi aku ceritain itu dia karena dipakai buat nyari anaknya kan, nyari anak-anak Hera. Pas kembali kan ya tubuh dewa mah regenerasi kan, ya, jadi dia matanya udah ada lengkap lagi. Bingung kan matanya mau taruh mana, ya udah kata Dewara, udah taruh sini, taruh dahi. Terus kan ternyata kekuatan mata itu bisa melihat segalanya, terus bisa berubah jadi dewi perang yang dewi Sekhmet itu, dewi yang kepala singa. Nah kedua kalau yang Horus itu punya kekuatan penyembuh kan, yang tadi diambil sama Set, dipecah-pecah jadi 6, terus dikembaliin lagi sama dewa Thoth, dewa penyembuh, jadi punya kekuatan menyembuhkan. Nah itu, nah lambang matanya itu ada yang bilang itu menjadi logo dari suatu kaum Illuminati gitu misalnya. Nah, yang kakak lihat itu ada korelasinya nggak? Mesir, mata, dan Illuminati gitu. Dari sisi kakak. Kalau hubungan dari cerita sih, gue jujur agak nggak nyambung sih dengan pengetahuan kita, karena konteksnya kan di sejarah ya, setelah dia bilang kayak dia mencari anaknya ya. Iya, mencari anaknya. Nah, buat gue pribadi itu ini gini aja ya, kita belum tahu yang benar gitu. Yang jelas saat itu kan gue ingat banget gue berada di puncak piramid. Saat itu gue ingat banget, gue menginjak sesuatu yang seperti ya itu kan pasir kuning semua ya. Yang di bagian atas ya. Iya, ya nggak sih. Nah tiba-tiba ada setengah buletan logam. Jadi kan antara logam silver gitu kan, ya kan, sama pasir kan kelihatan bedanya. Nah akhirnya gue bingung dong, ini apaan sih gitu loh. Entah kenapa gue pengen usap tuh, maksudnya gue pengen lihat, gue buka. Nah pas gue usap gitu, tahu-tahu ternyata gambar bola mata. Bola mata bulat, jadi logam itu berbentuk bola, tapi kalau dilihat bentuknya lagi ternyata seperti istilah kata orang namanya retina ya, apa sih? Bola mata. Bola mata, bola mata. Ada retina di situ. Tiba-tiba retina bola mata ini kayak nembak cahaya laser, gitu ke atas, laser ke atas. Nah tiba-tiba tuh ada sambutan cahaya tuh dari atas kayak menerima sinyal itu kayak jadi sinyal si mata itu kayak sebuah sinyal awal aja untuk membuka sesuatu atau mendatangkan sesuatu. Itu berubah jadi ke pink tak ungu, gue lupa. Yang jelas gue pengen menikmatinya aja. Pengen gue menikmati. Pas apa? Pasti cahayanya. Entah pink tak ungu, gue juga agak lupa ya. Maksudnya kayak gue nggak tahu, gue rasa kayak nyaman saat itu. Nyaman dan gue pengen melebarkan tangan gue gitu kan. Dan gue membiarkan apapun yang kayak gue ngerasa kayak di atas apa ya kita ngomong tuh kayak surga. Bukan surga, lebih kayak di atas angin tuh kayak ada sisi kesombongan. Bukan aku, kesombongan. Kesombongan yang mulai berjalan di hati gue saat itu. Gitu loh. Nah, tapi hati kecil gue nolak akhirnya. Kayak wah ini nggak bener nih. Kayaknya bakal ada sesuatu yang keluar dari situ kalau gue diemin gitu kan. Jadi akhirnya gue nggak tahu. Gue belum sempat dekat. Pas itu akhirnya gue tutup lagi karena gue takut. Gue tutup lagi, udah tuh cahaya yang di atas lagi kayak hilang, gitu cepet. Deh itu. Akhirnya karena gue deg-degan ya, gue takut juga. Maksudnya takutnya dalam konteks kayak, ya gue takutnya membiarkan masalah terjadi gitu loh kalau gue kan nggak tahu gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Pas akhirnya gue tutup aja tuh matanya gue tutup, gue tahan kayak gini, pakai tangan dua. Habis itu gue pulang. Gue nggak mau lagi karena gue agak kaget. Nah pas itu gue agak shock kan, pas shock itu gue ngerasa kayak ternyata salah satu teman ATI gue yang mengatakan bahwa di apa ya, konsep yang terjadi sama gue sama kayak salah satu video klip Katy Perry yang Dark House. Yang Dark House itu. Nah, itu yang juga megang logo mata itu. Iya kan, nah itu gue pikir kok sama ya, kok di situ sebenarnya kok gue malah makin shock gitu, kok gue tahu ini, harusnya gue nggak tahu dong, harusnya pasti kan ada sesuatu yang nggak, kok gue mengetahui sesuatu yang nggak layak gue ketahui, gitu. Tapi balik lagi gue pas pulang, jujur deh, pas pulang dari syuting itu gue nangis di jalan. Oh ya, kenapa? Gue kaget. Gue manusia biasa gitu, gue bisa kaget. Sesuatu yang gimana sih, sesuatu informasi yang berbahaya tuh lo dapet, gitu loh.
kalau gue mau lagi mungkin bisa banyak dapat lagi sebenarnya gitu kan, tapi kayaknya gue nggak harus seambisius itu deh. Gue harus tetap berimbang dengan kondisi ya tetap harus normal aja sebagai manusia dulu deh gitu. Gue nggak tahu mau ambisi terus gue teliti semua tuh kayaknya berbahaya juga sih buat gue pribadi gitu. Kalau gue kayak dia kayak menggoyang iman gue, dia akan menggoyang iman di situ. Dan gue rasa kalau gue nggak hati-hati, iman gue akan kacau dan itu bahaya. Gue akan jadi sesat. Bisa aja gue akan jadi kubu kiri. Bisa aja. Siapa bilang nggak bisa gitu kan? Bisa aja kan. Tapi karena gue merasa ini nggak benar, ya akhirnya gue nggak pengen tahu. Jadi gue pengen tahu secara slowly aja, mengikutin dengan kekuatan iman gue nih. Ibaratnya pengetahuan apa yang gue ketahui segini, iman gue segini, wah gila gue. Gila gue gitu loh. Jadi gue pengen yang bijaksana ya, seadil-adilnya. Iman gue segini ya gue harus mencari tahu seginilah gitu. Jangan terlalu tinggi banget, jomplang gini kan, waduh. Ya ada gue gila gitu. Tadi kakak nyebutin soal kayak piramida tuh kakak menduga-duga itu adalah suatu alat transportasi. Maksudnya gimana? Bisa jelasin ya? Teleportasi. Oh ya, teleportasi. Itu apa? Ya mungkin dia berpindah sesuatu apapun itu, gue juga nggak tahu. Tapi aku nggak tahu sih ini relevan atau enggak ya. Tapi yang aku tahu, kamu pernah kirimin ke Adam itu ya? Ada bola-bola itu ya? Sebuah gambar terus ada bulat. Oh iya, yang foto jadul itu ya. Iya. Itu apa tuh? Aku juga nggak tahu, itu cuma berupa gambar. Tapi kayak apa ya, itu tuh kayak bentuk apa sih namanya, istilahnya nggak ngerti lah aku lah, pokoknya berhubungan sama ilmiah lah ya, berbau ilmiah, aku nggak ngerti. Kayak ditemukan gitu. Kayak jadi dia piramid itu di atasnya tuh kayak ada mata, terus ada kayak bentuknya apa tuh kalau di bentuk kayak diamond gitu ya, diamond terus ke atas gitu, cahaya ke atas. Terus ada ini kayak gambar apa yang kayak tubuh manusia lah, apa kayak neutron, kayak molekul-molekul, aku nggak ngerti kalau yang kayak gitu. Ada di atas itu? Di bawah catatannya, catatan situnya. Ini kan kayak gambar piramid, itu catatannya gitu. Itu ini juga sih kayak mendukung yang iya mendukung, juga tapi sih. aku nggak ngerti itu apa tujuannya, itu nggak ngerti. Apakah itu kode? Iya, kode. Kode. Bisa di mana aku ya? Tadi kamu bilang enggak, ini nggak tahu nyambung enggaknya ya. Cuman kan kalau secara arkeolog ini di samping piramid itu sebetulnya kayak ada landasan, Mas Adam. Landasan pesawat. Jadi mereka gini, konsepnya kan Ra itu kan dia pakai, maksudnya bukan pesawat terbang ya, kalau orang orang Mesir kuno kayak kapal laut gitu ya, kapal laut Mesir kuno, tapi terbang gitu, tau nggak Mas? Jadi konsepnya tuh dia setiap piramid atau di beberapa bagian piramid tuh udah diambil sekarang. Jadi kayak ada dikuburin juga tuh, atau bukan dikuburin ya, mungkin dulu ada tapi tertutup pasir kan. Perahu gede banget, dibilangnya solar boat, jadi kayak perahu matahari. Tapi bentuknya kayak perahu gitu. Perahu Mesir kuno kan, seperti kayak mereka kan pengetahuannya gitu kan, atau mungkin nggak ngerti kan. Cuman yang dimasukin itu perahu itu sudah ada dalam museum. Oh, kok dipindahin gitu ya? Iya, dipindahin. Tapi bentuknya kayak landasan gitu loh, kayak buat naro kapal aja, gimana sih? Apa ada hubungannya nggak itu? Di samping piramidnya itu ada katanya dulu. Mungkin aja sih. Ada kaitannya. Semua bisa terjadi. Balik lagi. Kalau ditemukan ya mungkin make sense gede juga banget sih. Itu bayangin kan kalau kita yang logika ya, itu piramid tuh buat kuburan. Terus ngapain bikin bener-bener yang ukuran asli perahu, Bu, buat apa? Katanya buat terbang ke angkasa. Oke, aku bilang konsepnya kan mereka. Jadi piramid itu kayak rumah Firaun ya, kita konsep yang sejarah biasa kan. Terus itu tempat tinggalnya, kerajaannya di situ. Jadi Firaun tuh nggak bakal bisa ke dunia akhiratnya tuh, dia akan balik lagi ke tubuh gitu kan. Aku bilang di sarkofagusnya kan ada lubang di bawah kakinya kan, supaya rohnya bisa keluar masuk. Jadi mereka ada kegiatan ceritanya di situ. Kalau mereka pindah itu tuh makanya disediain perahu di situ. Tapi ini suka kayaknya kelupaan deh, banyak orang yang jarang jelasin sih itu. Perahu gede banget itu. Itu simbolis, yang kakak lihat tuh simbolis aja atau emang bisa itu gue belum tahu. Menarik sih itu. Makanya memang harus gue teliti lagi. Ya butuh butuh waktu sih, dan butuh investor. Butuh investor kali buat penelitian besar. Siapa tahu ada netizen pengen jadi investor. Kode keras nih. Tapi kayak kakak lihat dulu, yang kakak lihat itu
sudah ada teknologi yang canggih nggak sih di zaman dulu? Kan itu kan berarti kalau itu jauh sebelum Masehi kan? Berarti itu udah ada ini itu dong? memang Maksudnya, enggak kan yang aku bilang, Mesir kuno itu nggak pernah menceritakan detail tentang piramid. Nggak pernah ada katanya. Kalau udah ada landasan, udah kayak gitu kan berarti udah jauh lebih maju banget emang. Bukan maju sih itu. Apa? Udah aneh sih buat gue karena gitu. kalau gue lihat dari pemahaman, kita bukan ngomongin rakyat Mesirnya, kita ngomong peradaban si generasi satu ini ya, yang di stay di sana gitu. Itu buat gue udah kekuatan banget sih itu. Udah bukan teknologi, udah kekuatan sih. DNA mereka beda sih. Yang orang maksud alien ya itu. Dan ada yang gini nggak Mas, yang pernah lihat kan yang patung Nefertiti, Ratu Nefertiti, itu kan kepalanya lonjong ke atas, emang gitu Mas? Bener. Ya balik lagi. Belum cek. Ini perubahan DNA dari generasi. Gue bener-bener lagi itu generasi satu ini nih. Otak gue sampai aduh. Tapi Mas ini aku sedikit aja sejarah ya. Itu kan yang tahu kan Ratu Nefertiti yang cantik terkenal. Dia suaminya kan Raja Akhenaten kan. Dia satu-satunya Firaun yang nyembah cuma satu dewa namanya Atum ya. Dia bilang matahari. Dia secara sejarahnya ya, politiknya dia kan dewa-dewa Mesir itu banyak. Nah, itu berarti pendeta-pendetanya kan banyak kan. Dan pendeta-pendeta itu tuh punya kekuatan politiknya gede. Dia nggak seneng sama raja si Firaun Akhenaton ini. Kenapa Akhenaton ini? Karena dia cuma mau nyembah satu Tuhan. Nah, dia bagi dia tuh Tuhannya itu tuh dewa matahari namanya Atom atau Atum gitu. Akhirnya disingkirin dia. Namanya kan sampai sekarang kuburannya Nefertiti aja tuh nggak pernah ditemuin katanya. Itu Nefertiti tuh secara nggak langsung tuh kayak mertuanya Raja Tutankhamun. Nah itu maksudnya itu rada aneh juga sih, kok dia satu-satunya raja yang sadar tuh ada satu Tuhan gitu Mas. Tapi karena disingkirin karena ini pendeta-pendeta, ini apaan sih raja? Ya kan jadi hilang kekuasaan kan si pendeta-pendeta agungnya itu kan. Gitu. Itu ada nggak Mas relawannya? Kok saya tiba-tiba jadi keinget sama Akhenaton? Ada fotonya nggak sih? Nggak bisa komentar. Untuk yang pertanyaan ini nggak bisa komentar. Soalnya berubah dari sejarah. Stella lebih tahu sejarahnya. Kalau aku kan pemecah masalah gitu, peneliti. Gini deh, kalau misalnya Nefertiti ada fotonya nggak? Kakak tuh bisa ngelihat kan misalnya, apakah dia bisa tahu Tuhan? Mungkin poinnya si Stella gitu ya. Kok lu bisa di antara banyak orang yang percaya Tuhannya itu banyak, dia percaya ada satu Tuhan. Itu kan berarti ya kayak yang kita percaya sekarang gitu misalnya. Nah, kalau kakak lihat secara fisiknya Nefertiti, kakak bisa ngeliat nggak sih? Kenapa dia ini bisa kayak gitu? Nefertiti tuh ini kayak gini sih patungnya. Ini yang terkenal banget. Patungnya cuma segini. Ini ratunya. Nah, ini kan kepalanya gini. Makanya banyak yang bilang kayak elongated skull gitu kan. Kakak bisa ngebaca nggak di situ? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena keterbatasan informasi. Otak gue udah penuh. gue ngomongnya udah penuh nih. Tapi seru sih antara mitologi ketemu supernatural tuh kayak. Tapi otak gue penuh jadi. makin kayak bingung gitu loh. Pengetahuan ketemu pengetahuan gimana jadi puzzle-nya ini ibarat gini ya. Ibaratnya nih ada dua puzzle. Dan dia bercampur semua tuh. Nah, gue harus memilah mana nih puzzle yang ini aslinya nih. Nanti kita mempertemukan kalian berdua kan. Antara mitologi ini misteri juga nih. Supernatural misteri juga nih. Ayo combine. Nah, next question. Nah, kan jadi di zaman Mesir kuno itu yang Stella bilang mereka tuh cara berdoanya gimana sih? Penyembahannya itu kayak gimana sih? Dan aku juga pengen tahu dari sisi kakak kayak gimana nanti. Mungkin bisa ceritain dulu nggak? Sebetulnya sih penyembahannya ini begitu ya. Sama seperti kayak kebanyakan pakai ritual-ritual tertentu. Tapi kalau Mesir tuh banyaknya pakai kayak campuran-campuran herbal mereka gitu kan. Dan yang pasti nomor satu adalah misalnya nih Dewa Sobek lagi. Dia benar-benar di kuilnya dia pelihara buaya. Satu buaya kolamnya emas dari batu-batu berharga, udah mati dimumiin dan dimumiinnya ala Firaun. Tahu kan kalau itu tuh jangan salah loh, kalau yang bisa pemumian yang luar biasa tuh hanya bangsawan sama Firaun. Kalau rakyat biasa ya udah seadanya aja. Berarti dia pelihara buaya berapa? Kamu pelihara buaya berapa? Saya punya buaya. Anda pawang buaya? Oh, kira Anda pawang buaya. Ini udah jadi buaya berapa lama ya? Aduh. Buaya darat ya.
Nah, jadi ritualnya kayak gitu ya. Ada lagi nggak misalnya kayak ritual khususnya gitu? Apakah mereka harus ada tumbalnya kah atau gimana? Iya, karena kan di zaman dulu katanya kan harus menumbalkan seorang anak gadis atau anak kecil atau bayi gitu kan. Kalau aku sih ngelihatnya enggak ya. Zaman- Enggak. Kalau mau sih itu yang di Amerika Latin itu pasti. Itu kalau di Mesir nggak ada. Setahu aku sih enggak ya. Kalaupun ada juga itu udah yang berat banget ya, mungkin udah yang dark banget ya. Tapi kalau secara sejarah sih enggak. Atau mungkin tidak ditulis, saya juga tidak tahu. Masyarakat umumnya enggak lah ya. Tapi kalau di Meksiko itu iya. Jadi dia dikasih Iya. obat, dikasih apa, terus dia ditidurin aja gitu suruh. Jadi kayak dikasih jamur gitu ya. Semacam narkoba kali zaman dulu. Untuk Supaya rela. Ya mungkin malah supaya dia siap mati gitu loh. Takut banget lagi. Iya, itu jangan sampai itu masuk ke dalam loh. Kalau di Meksiko ya sampai masuk ke dalam banget guanya. Itu hanya orang yang udah berpengalaman ya, pendaki berpengalaman. Apa orang yang pencinta alam yang berpengalaman. Kalau di Mesir mungkin Enggak lah ya. setahu aku enggak sih. Enggak gimana? Kalau zaman dulu setahu gue sih memang agak kental sih, pengorbanan manusia itu memang agak kental. Gitu loh. Memang agak kental. Terutama yang sering gue ketahui itu di daerah laut. Biasanya kayak ditenggelamin seseorang manusia itu dikorbanin dengan cara ditenggelamin gitu loh. Ditenggelamin atau enggak Itu kayak di mana kayak gitu? Di zamannya Nabi nggak salah tuh. Ada yang kayak gitu ditenggelamin, terus ada juga yang memang kayak dibedah dalamannya terus jantungnya dikeluarin. Oh itu Aztec ya? Aztec ya, itu Aztec itu emang ada sih, memang ada. Dan gue agak bingung juga, buat gue sih sebenarnya nggak ada hubungan. Malah gue rasa apapun yang terjadi saat itu, yang ada Tuhan marah sih. Di saat kita menyakiti manusia terus kita korban manusia nih untuk kepentingan bersama tuh kayaknya itu konsep yang salah sih buat gue. Itu sih. Jadi bukan berarti di saat hujan turun atau apapun datang itu bukan berarti Tuhan. Biasanya Tuhan marah, gitu ya nggak sih? Iya biasanya gitu kan ada pengorbanan biar hujan, saya lagi musim. Biasanya Tuhan marah, gitu loh. Bukan lebih pengen berbuat baik, malah bisa aja kebetulan. Tapi buat gue sih nggak mendasar sih di situ. Ritual-ritual kayak gitu buat gue nggak mendasar sih. Jadi kayak sia-sia sebetulnya pembuangan Sia-sia. nyawa. Nggak, penasaran aja yang tadi aku penasaran. Pertanyaan yang lebih umum ya. Oke. Mumi. Nah kalau mumi itu kayak gimana sih? Misalnya prosedurnya. Nah kalau kakak pertanyaan lah, pernah ngeliat mumi nggak? Kalau pas kakak ATI, saya tahu dulu. Prosedurnya? Ya. Ya pokoknya itu berbulan-bulan sih, berbulan dan itu mahal sekali biayanya. Dan itu memang ya dicampur seperti kayak kita mah bahan salah satunya itu bahan pembuatan aspal. Makanya itu yang jadi perdebatan tuh. Pembuatan aspal sih. Semen gitu. Iya, tapi kayak aspal apa ya bahan dasarnya apa ya? Aku nggak. Gitu. Iya seperti minyak-minyak gitu. Dan dia diimpor dari Amerika. Makanya itu jadi perdebatan Amerika Latin. Nah itu makanya untuk apa sih ya? Untuk mungkin dilapisin di apa? Terus organ tubuh dikeluarin dulu, ditaruh di kanopik jar yang segini-segini. Apanya tuh yang dikeluarin? Setahu aku jantung, yang nggak ditinggalin kan mungkin paru-paru atau apa ya. Pokoknya otak diambil, perut juga atau apa ya, aku biar lupa. nggak meledak gitu ya? Supaya nggak bau katanya. Jadi taruh, karena dia kalau menurut orang Mesir percaya setiap organ tubuh tuh ada penjaganya, dewi penjaga. Salah satunya Nephthys tadi. Nephthys tadi dia jaga, dia ngawal orang yang udah mati ke alam bawah gitu, kayak Hermes. Hermes satu-satunya dewa Olympus yang bisa nganterin roh orang mati tuh sampai ke Hades. Itu sama kayak Nephthys. Dan itu mahal sih setahu gue. Apa? Hermes itu mahal sih. Oh, lagi tas. Oh, Hermes. Baru nyambung. Terus otak gue penuh tiba-tiba. Sumpah, otak gue penuh tiba-tiba. Okay. Aku nggak begitu hafal sih. Pokoknya intinya dia setiap ada tubuhnya tuh organ tubuh semua taruh kanopik jari tuh. Tapi dari dulu udah kayak gitu apa gimana? Udah begitu memang prosedurnya. Terus digituin, dibalsemin apa. Ada yang nangis. Itu kan mahal biayanya. Nah, kalau untuk itu sendiri penutupnya itu biasanya terbuat dari apa sih? Emas ya pada akhirnya ya. Kayu itu kan katanya mereka kalau yang aku tahu pertama kayu, nah semakin lama tuh makin mahal. Jadi itu berlapis-lapis gitu loh. Kayak sama kayak yang di Cina itu kan yang masih kelihatannya bagus banget, itu kan berlapis-lapis. Tapi ada cairannya. Kalau di sini mah nggak ada cairan, jadi kering gitu.
cairan yang bikin mayatnya supaya tetap bagus. Jangan tanya aku apa itu. Menarik, Gitu. menarik. Terus ya udah doa. Terus yang itu Pak, yang ini sih tambahan nggak ini aja sih, pendetanya pakai kepala patung topeng Anubis, terus pakai doa-doa apa semua. Mahal, itu pasti mahal banget sih. Dan udah bersebulanan atau berapa gitu. Belum lagi iring-iringannya ke makam. Belum lagi itu harta semuanya apa udah. Kenapa pendetanya harus pakai topeng gitu? Ya kan lambang Anubis. Mungkin supaya dijaga, soalnya dijaga sama dewanya. Kan Anubis Simbolik kan. lah ya. Simbolik. Ya. Gitu. Isi. Menarik. Kakak gimana, udah pernah ngeliat Umi? Ya melihat doang sih, tapi nggak. Saya satu di ATI, satu lagi mungkin di video kan. Gue suka iseng lihat. Ya memang. Ya pernah. Tapi konteksnya itu kalau mumi yang berkategori Firaun memang ada energinya kuat banget, beda. Beda sama mumi yang kayak di kutub utara yang semua yang manusia yang terawetkan itu kan biasanya kategori mumi semua. Nah, mumi kategori Firaun itu memang ada energinya. Maksudnya energi gimana? Ada energi, masih ada supranaturalnya lah dari mumi tersebut. Gitu. Ada energinya. Beda sama mumi yang meninggal karena kayak terawetkan secara alam. Nah itu nggak ada energinya setahu gue pribadi. Gitu, jadi beda. Terus energi itu untuk apa? Maksudnya? Kalau ditanya untuk apa gue nggak tahu, tapi memang itu ada dari dasar si Firaun ini. Gitu loh. Sebenarnya ya kalau para pelaku supranatural ini bisa jadi energi yang jahat sebenarnya, tapi apa ya? Tapi ya gue nggak mau menginformasikan lebih lanjut. Intinya dia adalah energi yang bisa didaya gunakan. Gitu loh. Banyak gitu sih. Makanya zaman dulu di Eropa orang-orang zaman dulu ya 1800-an suka beli mumi Mesir. Bukan apa, dijadiin obat. Obat? Obat? Gila, ngeri banget. Iya, ngeri banget. Diminum gitu sih? Iya, kayak diminum. Diminum, semacam diminum gitu. Pokoknya apanya gitu lah. Ya kita mana mau ya, udah ratusan ton, ribuan ton. Gue baru tahu. Baru tahu banget sih. Biasanya kolektor kan? Iya, ada. Tapi katanya ada juga buat obat. Soalnya gue suka kolektor itu. Mumi semut. Atau nyamuk gitu, habis gue tabuk, gue kumpulin. Kemarin kan habis punya ini kan, mumi yang dibeliin sama Ferdi. Mumi Indonesia itu. Itu apa sih? Boneka Santa. Garing. Aduh. Ya pokoknya begitulah. Berat. Nah, kan tadi Stella bilang kayak di apa nama petinya itu? Kanopik jar. Kanopiknya itu kan ada yang bolongan bawahnya itu biar enggak, kalau kanopik enggak. Sarkofagusnya. Sarkofagusnya ya. Nah, sarkofagusnya itu ada bolongan biar arwahnya bisa keluar masuk. Nah, kakak bisa ngeliat itu nggak? Kan dibilang mumi ada energinya. Itu kan ada energinya. Maksudnya kalau ada energi itu dia masih ada di sana apa gimana sih? Sorry aku nggak terlalu ngerti. Balik lagi keterbatasan gua sebagai peneliti, karena nggak mungkin semua gua tahu. Kita bikin stres Mas Adam ya. Sumpah, gua kayak diinterogasi pertanyaan yang belum gua teliti dan gua nggak tahu gitu. Sampai itu. Kalau gue tuh tipe kalau orang yang harus meneliti satu-satu. Nggak berani asal ngomong lah. Nggak berani asal ngomong. Gue tipe kalau orang nggak berani. Gitu. Tapi kalau gue udah yakin gue akan ngomong gitu. Gitu. Karena di saat gue cuma ngomong doang tanpa ada pengaplikasian tuh kadang-kadang ya nggak style gue lah gitu. Itu benar-benar kayak gue cari tahu, gue teliti, habis itu benar-benar gue cek ulang segala macam. Oh gue yakin ini benar. Oke, baru gue expose. Tapi kalau gue nggak tahu, ya better gue ya lebih banyak diem deh. Lebih banyak ketawa ya. Soalnya ya karena takut salah. Gue juga manusia gitu loh. Gue juga bisa salah gitu loh. Oh itu Mas Adam, kalau yang kan itu kan kalau mumi itu pasti seperti ditutup sesuatu kan, kayak disegel atau itu mungkin pengaruh juga ya. Ya ada lambangnya gini satu kan kalau Firaun suka tangannya begini kan. Itu mungkin ada kaitannya nggak sama yang ada energinya itu? Atau kan ya kalau sekarang itulah. Ini rasanya di gitu ya, di gas cewek-cewek yang kepo. Aduh.
Tenang ya, gue menyelesaikan generasi satu dulu. Oke. Generasi the mother bisa keberesin sama the uncle, sama the father. The uncle siapa ya? Siapa ada angka? Ya, jadi ya nggak bisa diceritain lah. Lah, kan kemarin kita udah ada auntie gitu. Jadi poinnya gini, the uncle tuh menurut kitab pengetahuan gue, jadi gue punya kitab pengetahuan yang gue nggak bisa beberin sebenarnya. Oke. Beda sama the father. Siapa lagi itu? Kalau Kalau father pasti suaminya mother. ya sama mother. Nah kalau father ya, father ini dikisahkan di kitab pengetahuan yang gua tahu. Ini kitab nggak kelihatan. Oh. Kitab teman gua gitu. Tapi pas dicari, gua cari tahu di kitab pengetahuan teman gua, dikatakan kalau father ini ternyata dia tuh punya darah dan punya sperma. Oke. Nah, tapi kalau the uncle dia nggak punya darah tapi dia punya sperma, Oh. gitu loh. Nah, the uncle the mother inilah dan the uncle the father the mother inilah yang akhirnya merubah DNA makhluk bumi nih, gitu ceritanya. Oke. Maka terakhir dari generasi 1, generasi 2 banyak peradaban segala macam dari generasi 1 ini. Maka gue harus selesaikan dulu penelitian ini gitu, hingga gue akan tahu mana yang benar ini, gitu loh. Gue nggak biasa untuk kayak ngikutin apa kata orang, apa kata ini, gue nggak mau. Gue butuh kayak riset sendiri biar gue nggak salah. Kan kebanyakan orang abis baca udah yakin di situ aja. Gue nggak mau gitu, karena itu bisa salah. Kalau emang itu benar ya semua bakal bisa terungkap kan harusnya kan. Yang terjadi seperti apa. Tapi kan ya mereka hanya mendapatkan sebagian informasi, hanya sedikit gitu. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak ya gue punya sisi tugas yang gue harus ngebongkar ini gitu. Gitu. Ya semampu gue lah sebagai manusia. Berarti mother, father, uncle. Nah, Ya. ini 3 ini Satu lagi, apa? anti. Anti ini siapa? Anti siapa? Boleh dikasih silsilah? Mas Adamnya stres. Kan pada penasaran kan. Coba aku bantuin penasaran nih. Ya, jadi anti generasi 1 ya, ada anti generasi berikutnya. Jadi anti generasi 1 ini dia nggak apa ya, nggak Sabar dong apa ya? Bang. Gue rasa kayak ditodong gitu. Anti generasi 1 ini di luar dari pikiran kita. Gue pikir dia nggak dihitung awalnya, ternyata dia terhitung untuk perubahan DNA semuanya ini gitu. Adanya raksasa, adanya manusia, adanya ini itu, adanya peradaban-peradaban lainnya dari generasi 1 ini gitu. Reptil. Karena kalau Manusia kita reptil, itu. ini Ada hubungannya nggak? coba camkan ucapan gue ya, gitu. Ini pemikiran gue nih. Kalau kita cuma berada di satu sperma, ya satu sperma nih minim, oke lah. Manusia zaman sekarang itu harusnya harusnya itu secara ras mungkin bisa berbeda karena ada nilai geografis tadi kan, berbeda tempat gitu loh. Bukan ras, sorry, wujud tubuh, kulit itu mungkin aja bisa beradaptasi karena ada nilai geografis tadi, ya kan? DNA dan lain-lain. Ya oke. Dan sifat juga bisa berubah berdasarkan lingkungan geografis tadi, gitu loh. Tapi harusnya di saat kita satu sperma, harusnya IQ nggak berubah dimanapun tempat kita berada. Ngerti maksud gua? Iya. Ya nggak sih? Minimal hampir sama general umumnya. Tapi sekarang ini ada tumpang tindih antara beberapa negara tuh, kayak IQ-nya ada yang naik, ada yang turunnya drastis. Nah di situ gua rasa kayak ada yang aneh di sini, gitu. Termasuk kayak kelainan jiwa gitu ya Mas? Bukan kelainan jiwa, lebih konteksnya tuh kayak IQ, kita ngomong IQ. pemikiran orang. Oh, oke. Ada yang dia IQ di suatu tinggi tempat. banget, suatu negara tinggi banget, ada yang dia jomplang banget. Nah, di situ yang buat gue akhirnya aneh gitu. Kalau kulit, bentuk wajah, bentuk tubuh manusia itu mungkin bisa berubah secara geografis umum. Dan persilangan Iya, DNA hasilnya nah juga gitu. make sense. Oke. Tapi
kalau kategorinya kita ngomongin sifat juga bisa berubah. Satu negara cinta damai, oke, maka dia akan berubah jadi lebih baik. Kalau satu wilayah itu hobinya perang, ya dia akan berubah jadi orang yang lebih predator di situ. Nah, ya harusnya yang tidak akan berubah kalau kita berpikir cuma satu sperma tadi, harusnya IQ nggak berubah. Itu aja. Kita ngomong IQ nggak berubah. Tapi karena ada persilangan dan sep DNA, tiba-tiba ya terjadilah perubahan. Perubahan generasi, DNA segala macam di situ. Adanya raksasa, adanya yang aneh-aneh segala macam gitu. Dan bahkan adanya reptil sih. Gitu. Kok bisa ngomong itu, pernah lihat emang? Pernah. Nah, gue juga agak bingung si reptil ini. Jadi kita ngomong anti yang kedua ya. Dulu, dimarahin sama Ferdi karena lagi lobet. Oke. Kayak Kak, tapi kan kalau DNA itu bisa berubah. Sorry. Kak, tapi kalau IQ ini bisa berubah-berubah kan? Maksudnya kita sebagai manusia pun kita tes waktu sekolah sama sekarang tuh udah pasti beda dong. IQ ya, kakak tadi ngomongin IQ. Nah itu gimana Kak? Kita nggak ngomong satu individu, kita ngomong satu negara. Oke. Tumpang tindih. Satu wilayah gitu. Satu wilayah, tumpang tindih. Satu negara itu kan banyak orang. Kok beda-beda gitu loh. Gitu loh. Kok ada yang ini, ada yang itu gitu loh. Jadi itu yang gue ngerasa kayak, ya kalaupun berbeda pasti sedikit lah ya, sedikit, tidak terlalu jomplang banget. Ini kan jomplang banget. Jadi ada yang kategori manusia yang lebih mengutamakan emosinya gitu kan. Di sebuah wilayah itu kan emosinya naluri negatifnya lebih tinggi ketimbang pikirannya, logikanya gitu. Nah di situ. Jadi ada satu wilayah yang bibit unggul banget misalnya. Iya, ada yang itu ngefek ya di situ. Ngefek kan, orang bilang kan ada satu lagi yang tingginya IQ-nya orang bilang kan Yahudi gitu kan. Nah, ya itu ada tumpang tindihnya IQ ini yang membuat gue kayak tanda emang tanya. rada aneh sih. Gitu. Menarik. Gitu. Kita bukan ngomong per satu individu ya, tapi banyak. Tapi orang Mesir kuno itu katanya sebetulnya coklat. Warna kulit. Coklat kayak siapa ya? Ya pokoknya coklat aja ya. Coklat gitu. Jadi bukan yang ireng yang hitam gitu. Setuju sih. Bener ya? Ya balik lagi perubahan kalau bentuk kulit itu bisa berubah gara-gara geografis lah ya. Tapi kalau IQ gue rasa enggak sih, enggak akan separah itu. Gue percaya itu sih. Ya contohnya Mas ini boleh sebut negara lah ya, India. India itu kan peradabannya tinggi sekali kan. Zaman dulu tinggi banget sampai yang ada satu pilar yang enggak ratusan tahun tuh enggak berkarat. Tapi kenapa sekarang begitu gitu kan? Apa mungkin juga kayak si Mas bilang juga ini Mas, perubahan DNA gitu, DNA persilangan. Iya, balik lagi gue juga belum tahu, tapi yang just di situ yang gue agak mencurigakan. Iya sih. Kayak tinggi banget loh dulu India dan itu bagus banget. Iya. Gitu sih intinya. Tapi sekarang turun manusianya kan, kenapa? Sayang kan. Tapi orangnya juga pintar-pintar sih orangnya. Seperti pintar. Kan banyak yang di Silicon Valley itu kebanyakan orang India sih masih kategori masih ada dia netral sih kalau gue boleh jujur kalau dia netral. Di luar kita nggak ngomong kayaknya mungkin kalian maksud lah gitu. Mau buat kalian ngerti lah maksud gue gitu. Tapi kalau India gue rasa netral sih kan. Netral. India netral gitu. Masih ada orang yang pintar-pintarnya. Cuman mungkin ya kayak umumnya kita lah, ada yang malas-malasnya gitu loh. Kadang ya nggak ada yang merasa nyaman terus malasnya dan nggak berkembang gitu. Tapi kita ngomongin yang di luar dari dia sebenarnya. Oke. Jadi apakah warga Indonesia malas membaca karena adalah salah gen? Ya. Mari kita salahkan. Salahkan. Juga sih. Semuanya dijadiin kambing hitam. Ada lagi nggak yang mau di-spell? Itu aja sih kalau ya gitulah, intinya gue harus meneliti secara amat detail gitu, dan gitu nggak butuh waktu cepat gitu. Iya sih, memang nggak pasti butuh waktu ya. Karena kalau kita ngomong meneliti itu tuh kita kadang tahu jawaban satu, timbul pertanyaan lainnya, ya nggak sih.
nemu jawaban satu, baru satu nih. Timbul pertanyaan lagi yang banyak, ini kalau begini gimana? Harus ditabrakin semua jadi satu. Gitu. Tapi untungnya gue punya kitab pengetahuan tadi. Gitu. Kitab yang dari teman gue lah kasarnya. Ya, di situ gue merasa lebih tertolong gitu loh, tertolong. Gitu. Ada kata nggak ada kitab pengetahuan tadi tuh gue juga bingung juga gitu. Maksudnya mentok. Ibaratnya lu mentok dari kenapa bisa terjadi ini gitu. Kan mentok di sini di saat supranatural juga nggak tahu, secara sejarah nggak ada, mentok kan di sini. Iya. Nah, di kitab pengetahuan ada. Nah, gitu loh. Karena tadi kakak bilang tahu sesuatu jadi mempertanyakan yang lain, aku mau mempertanyakan yang lain. Dari kitab yang dia dari itu kitab apa ya? Nah, itu nggak bisa disebutkan. Dia dapat dari mana? Dia memang pemegang dari kitab pengetahuan itu. Dia memang pemegangnya. Gitu. Dewa Tot, yang kepala babun, kan? Atau yang kepala tidak bisa mendefinisikan seperti apa, tapi yang jelas dia salah satu ini sih tempat sharing aja sih gitu. Gua tempat sharing aja sih. Berarti di kaum mereka punya kitab juga? Hah? Punya kitab pengetahuan. Gue nyebutnya kitab pengetahuan aja biar lebih simple, lebih nyaman, kitab pengetahuan. Apakah fungsi kitab itu sama kayak kita sebagai apa namanya pegangan hidup dia mereka? Sejarah, kitab sejarah. Dia kayak seolah-olah kayak sejarah, tapi lebih agak make sense aja di otak gue, masuk akal gitu lah. Gitu. Jadi kayak beberapa momen kayak gue mentok, teman gue mentok, gue tanya, masuk akal nih, gitu loh. Contoh yang masuk akal tuh yang mana? Yang tadi, yang gue bilang father ada sperma darah, uncle bilang dia cuma punya sperma nggak punya darah. Gitu. Kalau darah tuh maksudnya berfungsi sebagai apa nih? Darah, oke, sperma tahu. Darah tuh apa maksudnya? Ya, yang aku kirim itu kan Mas yang ada blood radiation itu ya? Yang aku yang mana itu? Yang terbaru yang apa, aku kirim. Bisa ceritain nggak? Biar aku nggak tahu itu yang Mas minta tolong aku supaya tahu kan itu yang juice itu. Emang ada radiasi? Jadi kayak nggak tahu dia, nanti aku sharing lah itu. Dia jadi kayak pokoknya gambarnya ini tangan Tuhan, terus ke bawahnya tuh jadi kayak kita tuh blood radiation katanya. Blood radiation maksudnya ada radiasi. Aku nggak ngerti, makanya Mas mesti baca lagi, mesti lihat lagi. Aku lebih yang aku itu tuh sebetulnya kayak penciptaan dunia versi lengkap ya kalau menurut aku Mas ya. Iya. Dan itu juga sampai ke bagaimana cara membuat makhluk hidup, benar nggak Mas yang itu? Benar nggak? Iya, benar. Benar ya. Jadi benar-benar ya balik lagi. Lelah banget jadi. Oke, jadi darah tuh apa maksudnya? Balik lagi ke pertanyaan aku. Ya, itu benar deh Mas. Blood radiation Mas. Apakah dia punya fisik kan? Jadi dia punya, di saat dia ada darah berarti ada fisik. Jadi sebenarnya di generasi pertama itu ada father, ada mother, ada uncle, ada auntie. Gitu lah. Ada pasti orang tahu nih. Begitu. Ya. Dan ini persilangan gitu loh, persilangan. Dan terjadilah perubahan genetik atau DNA gitu loh. Ini dengan ini menghasilkan seperti apa, ini seperti apa. Maksud kakak seperti itu ya? Iya, pokoknya di situ. Oh, benar. Tapi Mas berarti yang saya tahu tuh kan sesuatu buku yang benar berisi kebenaran alam semesta itu jadi masuknya buku magic kan ujung-ujungnya. Iya juga kan? Magic. Ya kan buku yang Mas kasih itu kan ya magic termasuk. Iya. Ya, kita nggak tahu ya sebenarnya kategori magic, tapi gue lebih ke referensi aja sih. Balik lagi, gue kan orangnya sangat amat logis ya. Jadi semua informasi itu gue nggak bisa telan langsung. Gue cuman kayak menghubungkan ini bener gak gitu. Tapi ya gue akuin sih kitab itu banyak yang bener ya. Itu gue bilang makanya yang dibilang itu ya apa sesat kalau orang mah nggak percaya gitu kan. Iya, gitu. Jadi makanya gue selalu di saat gue meneliti, gue di fase yang kadang gue butuh teman gitu. Gue butuh teman untuk menyadarkan gue gitu. Terkadang terlalu iya, menyadarkan gue dengan kitab itu kacau sih itu kitab gitu. Butuh teman sharing, butuh gue di keadaan stabil gitu. Kalau enggak tuh
bisa ganggu. Itu bisa gila ganggu sih, pikiran, bisa gila sih. Karena lo banyak tahu informasi yang harusnya lo nggak tahu gitu. Itu aja sih. Stres ya. Gitu. Dan itu ya Mas, berarti kalau Mesir itu tuh benar-benar menyimpan banyak buku yang seperti ini kan, yang aku bilang perpustakaan kuno Alexandria itu. Iya kan Mas? Mungkin berisi yang begini-begini juga kan menurut Mas? Pernah ada nggak sarkofagus ya? Sarkofagus apa? Yang bentuknya tuh kayak burung. Enggak nggak? Ada nggak? Pernah lihat? Aku tahu mainan-mainan yang bentukan burung, yang kayak pesawat. Ini serius yang bentuk pesawat. Tapi kalau burung aku enggak tahu apa yang kayak gimana. Tapi nggak pernah lihat. Enggak. Mungkin kenapa ada apa dengan? Setahu gue pernah gue baca di kitab pengetahuan ya itu yang harus jadi di sarkofagusnya itu yang harus dicari tahu karena ada rahasia di situ. Jadi bentuknya gimana Mas? Dia kayak kan biasanya itu kan kayak cuma gambar sarkofagus biasa tuh kan. Nah, ada kepala manusia. Nah ini kepala burung. Oh. Pernah lihat ya? Pernah. Nah itu gue nggak tahu, gue nggak baca, tapi gue tahu di kitab pengetahuan, ya kan, masuk akal kan, gitu. Gue nggak tahu, tapi pernah ada. Iya, pernah lihat, tapi aku nggak pernah baca sih. Itu tahu nggak maksudnya apa? Gue belum meneliti, tapi waktu itu gue selentingan waktu gue baca kitab pengetahuan ada itu gitu loh. Nah dia komentar apa gue lupa baca, yang intinya agak penting nih. Mumi atau sarkofagus ini nih, karena ada rahasia-rahasia di situ gitu loh. Ya itu artinya dikubur ya bentuknya begitu Mas, yang kayak gini bukan? Ya intinya burung, nah kurang lebih kayak gini lah. Dan bukan pesan sih, catatan di kitab pengetahuan itu katanya dia bilang cari tahu di makam ini karena dia juga ada nilai pengetahuan terahasianya. Gitu, gue harus nyari, makanya itu buku tebal banget, tebal ada kali gue segini tuh. Gimana gue lupa. Buku kita ngomong agak ya kitab ya, tebal gede. Buku pengetahuan aja. Kita ngomong ya dari teman gue itu segede setebal ini gitu loh. Tapi singkat-singkat, gak lengkap gitu. Wikipedia. Cuman kayak catat ya kayak Wikipedia lo nanya apa cuma sebaris gitu kan. Nah kayak gitu lah kurang. Dia nggak lengkap. Gitu. Katanya ini mengandung banyak misteri gitu. Ya, banyak pengetahuan yang harus dipecahkan gitu dari note-nya itu. Tapi gue belum baca lengkap banget. Waktu itu gue lagi baca sejarahnya Nabi Sulaiman. Nah itu. Gue cari kan, di situ ada ternyata di sejarah di kitab pengetahuan. Banyak kitab. Ya, ada. Apa tuh? Asar. Hah? Nggak apa-apa. Itu di dalam. Gue nggak boleh diam dikit kayaknya ya. Pokoknya pas gue cari, gue kan lagi mempermasalahkan di cincin itu kan ya. Gitu, cincinnya Nabi Sulaiman gitu kan. Gue cari tahu gitu loh. Ini sejarahnya gimana gitu. Nah pas gue buka itu, ya pas gue ngelihat yang ada makam yang bentuk burung itu. Gue juga belum tahu sih, belum cari tahu sih. Dan itu cincinnya kemana Raja Salomo? Ada Mas? Fisik? Kalau tanya fisik ada. Cincinnya itu? Cincinnya ada, bentuknya ada. Gitu, tapi gue nggak tahu, belum tahu. Entah, gue juga belum nyari tahu juga di kitab pengetahuan tuh ada atau enggaknya. Gue maksudnya ada nggak gitu loh. Makanya gue bilang, andai kata ada investor aja. Investor untuk apa nih? Jalan-jalan. Ya penelitian, jalan-jalan ya gitu kan. Siap gitu kan, ya sudah saya berangkat. Menarik. Gitu saya berangkat, nah itu. Habis itu ya masuk ke dalam petinya, terus kita kayak serius ya. Saya akan mengajak Anda sih. Intinya kayak gitu. Banyak hal yang ya itu ya salah satu referensi gue dalam memecahkan kasus gitu loh. Kalau ditanya percaya, gue nggak percaya. Tapi referensi. Ibaratnya kita pengetahuan yang ada di Mbah Google gitu kan, itu kan belum tentu juga benar akurasinya benar atau enggak kan. Nah tapi gue tertolongnya di kitab pengetahuan ini gitu loh. Jadi nanya apa juga tinggal ketik muncul. Tapi nggak semua gitu loh. Iya. Tapi nggak semua hal ada gitu.
Intinya semua disembunyikan aja ya, kebenaran-kebenaran itu. Kalau dikasih tahu orang belum tentu percaya juga karena nggak ada bukti. Iya. Hanya orang-orang yang mau ngulik, nggak mau ngulik, tahu dan meneliti. Iya, meneliti. Sampai punya kemampuan kayak Mas Adam. Enggak sih, gue nggak punya kemampuan sih. Gue bisa apa sih? Dan gitu. Gue bisa sih. Gue tuh bisa sih. Oke guys, karena sudah mabok. Saya mabok bergosip dengan dua wanita ini, guys. Aduh, saya harap tidak ada wanita-wanita berikutnya. Tenang, kita akan masih bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Oh ya, Stella juga punya TikTok ya? Iya. Mungkin promo dulu, Stella. Nama TikToknya apa? Aku ditulis di bawah aja ya. Oke. Di bawah video aja. Ngomongin tentang mitologi juga nggak? Iya, sama mitologi sama konspirasi teori lah. Oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Iya. Tolong disuruh subscribe yang lain. Jangan lupa subscribe ya. Biar jangan kita lupa semangat untuk buat konten. Bikin Mas Adam pusing. Iya, biar gua lebih semangat lah meneliti penelitian yang aneh lah. Yang sudah siap untuk komentari gitu sih. Buat teman-teman yang punya ide kita mau ngebahas apa tentang mitologi sama supernatural, bisa komen di bawah. Iya. Oke. Jangan nggak subscribe, gua kutuk. Oke. Oke, bye.